Tunggu Mem, masih proses. Boleh Bang, sudah. Mulai. Sudah Mem Utami, sudah boleh dimulai. Oke. Tunggu saya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Harus semangat ya, walaupun kita pada siang hari, tetapi tetap semangat itu harus selalu melekat pada diri kita. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Luar biasa, sehat semua, Bu. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada Bu, Ridwan Bu. Ada Bu, Ridwan Bu. Ridwan, oh iya, nanti kita doakan ya, semoga Ridwan ada Bu, cepat Ridwan. Iya, nanti kita doakan semoga Ridwan cepat sehat. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun tadi ada salah satu ya teman kita yang sakit, tetapi kita tetap bersyukur ya atas segala nikmat yang Tuhan berikan sama kita. Bagaimana sih cara kita bersyukur? Apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau bersyukur terhadap nikmat yang Tuhan berikan, terutama nikmat kesehatan? Ada yang bisa bantu jawab? Tadi wujud rasa syukur itu seperti apa? Iya, Rajin beribadah, ya, Bu. silakan. Iya, betul. Rajin beribadah. Melakukan setiap perintahnya. Iya, menjauhi perintahnya. Menjauhi larangannya. Ada lagi? Berdoa. Berdoa. Iya, betul ya. Jadi untuk mewujudkan rasa syukur tadi, banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu ya muluk-muluk, kita cukup melakukan hal-hal yang standar dalam hidup kita. Misalnya rajin beribadah, menaati tata tertib di sekolah, atau menaati ini ya perintah dari orang tua, itu juga bagian dari rasa syukur kita kepada Tuhan, gitu. Ya, yang memang sampaikan karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga prokes ya, yaitu ingat pesan Ibu. Kira-kira apa ya yang slogannya biasanya? Memakai masker. Iya, Pakai masker, Bu. 3M ya, 3M itu apa? Iliano. 5M. Iya Bu. Ya, Minum madu. M pertama, aku minum madu sih, Mencuci bukan. tangan. Iya, mencuci tangan, terus Jauhi pakai kerumunan. masker. Memakai masker. Menjauhi. Dan menjaga jarak. Jadi ini iya, Tetap di rumah. Iya. Free. ya. Jadi 3M itu harus tetap ya, karena apalagi sekarang suasana masih ini, apalagi khususnya di sini di kotanya kita masih dalam zona merah, maka prokes itu harus tetap diutamakan begitu. Ya, berikutnya tadi Mem belum mengecek ya kehadiran kalian. Hadir semua hari ini? Hadir semua? Hadir semua, Hadir, Bu. Bu. Hadir semua, Bu. Tapi Ridwannya Ya, alhamdulillah kalau sakit. Ya, baik, kita nanti doakan ya. Ya, berikutnya kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa, sekaligus juga kita doakan teman kita yang sakit tadi. Coba tadi Mem lihat yang duluan join adalah Andri Murfin, maka memang apresiasi dengan meminta Andri Murfin untuk memimpin doa. Ya, silakan pimpin doa Andri Murfin. Ya, terima kasih Mem kesempatannya. Ya, sebelum memulai atau menerima materi pelajaran dari Mem Utami, ya marilah kita bersama-sama berdoa ya agar nanti pada saat proses pelajaran bisa berjalan lancar dan kita bisa menerima materi dengan baik.
Ya, untuk yang Muslim saya pimpin dan agama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Sudah, Mem? Amin. Iya, terima kasih ya Andri sudah memimpin doa. Mudah-mudahan bacaan doa tadi bisa kita selama proses pembelajaran ini bisa lancar, bisa berkah, dan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat gitu. Ya, selanjutnya ini masih dalam suasana kemerdekaan ya, untuk motivasi kalian dalam belajar. Saya atau Mem akan putarkan, kita akan menyanyikan salah satu wajib nasional, yaitu karena kita masih dalam suasana tidak lama lagi ya mau merayakan hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Tuh sebelum kita putar, mau tanya dulu, kira-kira sekarang hari kemerdekaan yang berapa? Ada yang bisa jawab? 76, Mem. Ada yang bisa jawab? 76, Bu. 76, Bu. Iya, betul sekali. Tadi yang menjawab siapa ya? Nur Haida. Saya, Bu. Oh ya, Diana juga, Yulianto juga. Luar biasa. 76, Bu. Ya. Oke. Berikutnya ya, kita menyanyi ya sama-sama. Tunggu ya, Mem ini dulu. Ya, kita menyanyi sama-sama lagu 17 Agustus sebagai dari apresiasi kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ayo, kita menyanyi sama-sama. Tempat lima, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Salam bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. merdeka, Kali merdeka tetap merdeka. Negara kita. Ya, tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap Sedia kita. Ya. Sudah, Mem. Luar biasa motivasinya menyanyikan salah satu lagu 17 Agustus ya, karena mungkin suasana ini berasa sekali karena kita tidak lama lagi mau merayakan ya 17 Agustus. Ya, kalau sementara kita menyanyikan lagu wajib nasional, kita harus serius ya menyanyinya. Kita bukan hanya karena menyanyikan lagu wajib nasional itu adalah bagian dari penghargaan kita terhadap negara. Jadi bukan hanya sekedar menyanyi doang, bukan, tetapi bagaimana kita menghayati dan mengaplikasikan apa yang dimaknai dalam lagu tersebut. Kenapa? Di dalam lagu tersebut itu ada nilai-nilai perjuangan dari bangsa ini terhadap negara ini. Jadi maka kita sebagai generasi muda, kita sebagai pemuda harus bisa mengaplikasikannya, paling tidak ya paling standar lah, yaitu kita menyanyikan lagunya tadi dengan hikmat. Jadi Ibu berharap nanti ke depannya kalau kalian menyanyi harus dengan secara hikmat begitu. Bisa dipahami ya anak-anak? Iya. Bisa, Bu. Bisa, Mem. Oke, iya. Baik, kita masuk di pembelajaran ya hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini, ya, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ada beberapa tujuan ya yang kita mau pelajari hari ini atau yang kita harus dapatkan dalam proses pembelajaran hari ini.
Kalian perhatikan, yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat mendeskripsikan apa tentang status warga negara Indonesia, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa menjelaskan asas-asas kewarganegaraan di Indonesia. Yang ketiga, kalian tuh dapat bisa mengidentifikasi syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir ya, peserta didik atau kalian dapat menganalisis kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Ya, itu adalah tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum masuk di pembelajaran, terlebih dahulu Mem akan mengingatkan atau mereview kembali materi kita minggu lalu. Kita sebelumnya sudah belajar tentang syarat berdirinya suatu negara. Materi ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, bahkan pada waktu kalian SMP, kalian tuh sudah belajar. Oke, Ibu mau tes dulu ya, siapa yang masih ingat materinya tentang syarat berdirinya suatu negara. Satriani. Ya, Bu. Iya, Ahmad Fauzi. Ayo, Ahmad Fauzi, kalau syarat berdirinya suatu negara itu terbagi menjadi berapa ya? Ada rakyat, Bu. Iya, 4. Betul sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk Ahmad Fauzi. Iya, betul ya, ada 4. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Rakyat, Bu. Ada rakyat. Iya, rakyat, betul. Wilayah, Selain Bu. rakyat, Wilayah. Wilayah. Bu. yang ketiga apa? Ada pemerintah. Pemerintahan, Bu. Pemerintahan berdaulat. Daulat. Yang keempat, Wilayah, Bu. Pemerintah. Pengakuan dari negara lain, Bu. negara lain. Iya, betul sekali ya. Berarti anak-anakku sudah luar biasa bisa menjelaskan. Bu. Iya, silakan. Bu, ada materi yang masih saya belum Bu, yang minggu lalu. Boleh saya tanya, Bu? Iya, silakan. Kalau Palestina itu bagaimana, Bu? Ya. Kalau Palestina bagaimana, Bu? Oh, aduh, luar biasa ini pertanyaannya ini. Berarti Ahmad Fauzi peduli ya sama Palestina. Ya, nanti kita akan jelaskan lagi terkait Palestina itu sebenarnya status negaranya seperti apa. Nanti kita fokus, ya, nanti kita jawab ya. Jadi nanti kita fokus di warga negaranya terlebih dahulu. Oke, tadi kalian sudah menjelaskan bahwa unsur terbentuknya negara itu kan tadi ada empat ya. Yang pertama adalah ada ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, dan ada pengakuan dari negara lain. Bu. Ya, nah dari unsur 4 ini tadi terbagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Ya, kalau konstitutif apa? Ini masih review ya, masih flashback ke belakang ini. Saya, Bu. Konstitutif 3, Bu. Iya, konstitutif 3. Kalau definisinya konstitutif apa? Iya, Rizka. Unsur yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara, Bu. Iya, betul sekali. Ya, jadi unsur konstitutif itu adalah unsur yang wajib atau mutlak ada atau harus ada dalam pembentukan suatu negara. Jika salah satu item itu tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebuah negara. Ambil contoh misalnya, ada rakyat misalnya, tapi tidak punya wilayah. Ahmad, kira-kira bisa nggak dikatakan sebuah negara kalau seperti itu? Tidak bisa, Bu. Masa rumah tiada orangnya? Iya, ada orangnya tapi tidak ada rumahnya, begitu ya. Jadi tidak bisa karena memang harus dilengkapi ya. Jadi harus ada karena mutlak ada dalam pembentukan suatu negara. Nah, apa kaitannya dengan materi ini? Jadi materi lalu kan kita belajar tentang rakyat. Nah, sekarang ternyata rakyat itu terbagi lagi menjadi 2. Nah, ini masih berkolerasi atau berhubungan atau berkesinambungan dengan materi yang kita ajarkan hari ini, begitu ya. Oke, ya. Terus begini, untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini kita akan menggunakan model problem based learning, di mana problem based learning itu adalah nanti akan menyajikan sebuah video, kalian amati video tersebut dan kalian mencoba untuk mengeksplor
apa yang kalian bisa tangkap dari video tersebut gitu. Bisa paham ya ini? Bisa, Bu. Bisa? Iya. Mem akan menampilkan sebuah video, nanti kalian akan menganalisis terkait video tersebut. Setelah itu, Mem akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kalian nanti akan berdiskusi antara per kelompok, kemudian kalian akan menyajikan presentasi, begitu. Oke, kita simak ya video kita hari ini. Oh iya, sebelum Mem putarkan video, lupa tadi ya, Mem jelaskan bahwasanya untuk proses pembelajaran hari ini, Mem selalu melakukan penilaian. Ini penilaian ya, penilaiannya ada 3 ya, ada penilaian secara kognitif, penilaian secara afektif, dan penilaian secara psikomotorik atau keterampilan kalian. Nah, ambil contoh misalnya, bagaimana sikap kalian selama proses pembelajaran. Nah, itu Mem nilai nanti. Gitu ya. Terus keaktifan kalian dalam berbicara, kecakapan kalian dalam menjawab pertanyaan, keterampilan kalian dalam menjawab setiap pertanyaan dari teman atau baik dari guru, itu menjadi penilaian tersendiri bagi Mem. Makanya kalian di sini dituntut untuk aktif. Jangan ada yang loyo-loyo gitu. Jelas ya ini? Harus semangat pokoknya. Jelas, Jelas, Bu. Ya. Oke. Kita simak dulu video ini, kita perhatikan baik-baik, dan kita bakalan menganalisis terkait video ini. Masih tentang kasus kewarganegaraan, namun kali ini menyangkut salah seorang anggota Paskibraka. Surat dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon Paskibraka adalah Gloria Natapraja Hamel, merupakan warga negara Prancis. Gloria lahir 1 Januari tahun 2000 dari pasangan suami istri Didier Andre Auguste Hamel, warga negara Prancis, dan Ira Hartini, warga negara Indonesia. Gloria memegang paspor Prancis dan pemegang kartu izin tinggal tetap hingga tahun 2021. Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria Natapraja Hamel adalah warga negara asing. Dan pemerintah menggugurkan seorang calon pasukan pengibar bendera Gloria Natapraja Hamel, wakil Jawa Barat. Gloria batal dikukuhkan menjadi paskibraka karena dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Produser lapangan CNN Indonesia, Maria Sarjana, sempat menemui Gloria saat berlatih pagi tadi. Saat ini saya sudah bersama dengan Gloria Natapraja Hamel yang bersama saya. Glo, ini kan kamu sudah terpilih sebetulnya dari sekian ribu, bisa dikatakan begitu ya, sekian ribu muda-mudi terbaik Indonesia. Kamu masuk 48. Kemudian kamu dinyatakan tidak bisa sampai pada besok hari H. Sebetulnya apa sih permasalahannya? Kalau untuk permasalahan sendiri, jelasnya saya kurang tahu. Tapi ini lebih ke konstitusi ya, dan saya juga nggak saya sedih sih, iya ya. Kayak saya udah berusaha sangat keras di kota kabupaten dan sampai sejauh ini, tapi akhirnya juga saya tidak bisa mengibarkan. Itu karena paspor saya atau dan sebagainya macam, saya juga kurang tahu kayak jelasnya gimana. Saya kan saya bukan ahli hukum dan saya sekarang mencoba menghargai hukum aja. Belum, kalau bicara soal paspor, sebenarnya apa untuk awal kamu dipilih dari daerah kemudian untuk pilkada Jakarta, kemudian dievaluasi lagi sampai sedetik-detik ini, ada kan pertanyaan dari pihak yang memilih ini apakah kamu warga negara Indonesia? Enggak, soalnya kan kalau di daerah kan jalan-jalan ke luar negeri, jadi emang gak tanyain paspor. Satu lagi yang menjadi pertanyaan, kamu tidak bisa mengibarkan bendera di 17 Agustus. Kemudian karena dinyatakan kamu punya paspor dari Prancis. Usia kamu sudah 17? Siap belum? Belum. Nanti kalau sudah 17 tahun, apakah kamu akan melepas paspor kamu Prancis kemudian menjadi Indonesia? Iya, pasti. Oke, baik ya. Tadi itu adalah terkait video tentang seorang anak yang bernama Gloria, di mana Gloria ini adalah gagal ya mengibarkan paskibraka terkait kenapa? Karena tersandung status kewarganegaraan. Nah,
seperti yang Mem sampaikan tadi, bahwa kalian setelah menganalisis sebuah video tadi, kalian akan menggali sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video tadi, tapi itu nanti ya di bagian diskusi, karena nanti Mem akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompoknya, per kelompoknya nanti sudah ada materi yang memberikan. Yang pertama, perhatikan ya, ini Mem ini kan saja ya. Yang pertama adalah ketuanya Nur Aida, itu ya ketuanya. Yang dibahas di pertemuan pertama itu tentang status warga negara Indonesia. Itu materinya ya, nanti dianalisis atau dikaitkan dengan video yang barusan kalian nonton gitu. Terus berikutnya kelompoknya siapa? Kelompoknya Usmadi. Ya, kelompoknya Usmadi ya, kelompoknya Usmadi membahas tentang asas-asas kewarganegaraan di Indonesia gitu. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan. Terus yang berikutnya kelompoknya siapa ya? Oke, Andri Murfin, kelompok 3 ya. Andri Murfin kelompok 3 membahas tentang syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, nanti dikorelasikan juga dengan video yang barusan kalian nonton. Dan yang terakhir kelompok 4 yaitu tentang penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Ternyata itu bisa ya, kewarganegaraan itu bisa hilang, itu bisa gitu. Nah, itu nanti yang membahas adalah kelompoknya dari siapa bagus ya untuk jadi ketua kelompok lagi? Satriani, Bu. Karena mirip suaranya. Satriani. Oke, Satriani. Oke, berarti ada 4 ya. Ada tadi ketuanya, ada Usmadi, ada Nur Eda, ada Andri Murfin, dan Satriani. Oke. Nah, untuk membahas masalah ini, Mem akan coba sekilas untuk mempresentasikan dulu ya tentang materi ini. Kita diskusi dulu sama-sama dulu secara sekilas, paparkan secara sekilas tentang materi, baru kalian lanjut di diskusi gitu. Nanti diskusinya kalian bisa ya, mau sebenarnya nanti dibagi di breakout room sebenarnya gitu kan. Cuma nanti kita kondisikan saja karena masalah waktu. Oke, kita awali dari sini. Perhatikan ya materinya, karena nanti di akhir dari materi seperti biasa Mem selalu adakan kuis. Nah, kuisnya untuk kali ini, kuisnya dalam bentuk lisan. Jadi apa yang Mem sudah jelaskan di awal ini bakalan saya evaluasi kembali dan kalian harus bisa menjawab pertanyaannya gitu. Seperti biasa ya, untuk nilainya dikumpul nanti diakumulasi gitu. Kalian kumpul poin dari Mem. Bisa dipahami nih? Bisa, Bisa, Bu. Oke, Sarifudin siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu, siap. Cuma si Pauji ganggu terus saya, Bu. Aduh, tidak boleh seperti itu ya. Harus semangat. Pokoknya kita harus fokus belajar. Jangan jangan apa ya, gitu. Pokoknya harus semangat dalam belajar. Oke, terus ingat jangan ada yang kasih mati kamera ya. Jangan ada yang kasih mati kamera biar Mem bisa pantau siapa-siapa yang siapa-siapa yang melihat secara baik atau menyimak secara baik untuk materinya Mem. Oke, pertama yang kita bahas adalah tentang status warga negara Indonesia. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, pertama tentang adalah rakyat. Ternyata rakyat itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang dinamakan penduduk dan bukan penduduk. Nah, coba satu dulu. Siapa yang tahu definisi dari rakyat? Ayo. Ada yang tahu? Kalau ada yang menjawab, Mem tunjuk. Ada yang tahu definisi dari rakyat apa? Saya, Bu. Sarifudin, bisa jawab? Bisa, ya. Bu. Rakyat adalah semua orang yang... Ya, Bu. Rakyat adalah semua orang yang secara nyata berada pada suatu wilayah negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan. Gitu, Mem. Oke, betul sekali. Iya, betul sekali ya. Jadi, rakyat adalah semua orang yang tinggal dalam suatu wilayah negara dan tunduk pada aturan yang ada di negara tersebut. Iya, betul ya. Keren sekali untuk Sarifudin. Mem sangat mengapresiasi. Nah, kalian perhatikan, rakyat ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya penduduk dan bukan penduduk. Nah, perbedaannya di mana?
Kalau penduduk itu adalah, ayo sebelum Mem menjelaskan, siapa tahu di antara kalian ada yang bisa menjelaskan? Oke, coba Diana, tahu enggak definisi dari penduduk apa? Baik, Bu. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Iya, pintar sekali. Iya, betul ya. Jadi penduduk adalah orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah negara atau yang menetap ya. Dia menetap dalam suatu wilayah negara. Nah, karena tadi Diana sudah menjelaskan apa itu penduduk, coba dari kalian yang bisa berikutnya lagi, kita cari lawannya dulu ya. Yang setelah ada penduduk, ada yang namanya bukan penduduk. Kalau bukan penduduk berarti apa? Kebalikannya ya. Iya. Penduduk, bukan Ya, Bu, penduduk. misalnya. Yang cuma datang tahlilan, Bu. Ya, misalnya Datang hanya tahlilan. liburan. Ronda-ronda aja, Bu. Vakansi. Iya, jadi bukan Tidak ada penduduk. tujuan untuk tinggal, Bu. Iya, betul sekali. Ibu Satriani sangat betul ya. Jadi kalau bukan penduduk itu adalah orang-orang yang tinggal atau tinggal dalam satu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada deadline-nya ya, ada batas, ada limitnya gitu. Biasanya paling tidak kurang lebih dari 6 bulan. Coba Rizka. Atau siapa yang belum disebut ya? Andri Murfin. Oke. Mana ini Andri Murfin? Hadir Mem, hadir. Hadir Nah, Mem. coba Andri Murfin boleh dah kasih contoh sama Mem yang masuk kategori bukan penduduk itu contohnya seperti apa? Yang bukan penduduk. Yang penduduk warga negara asing yang liburan di Indonesia. Iya, liburan dari itu tadi ada yang angkat tangan ya. Tadi siapa yang angkat tangan? Ada siapa tadi? Iya, Diana. Ada Usmadi juga. Oke, kita Diana dulu ya karena Diana tadi yang duluan angkat tangan. Ayo Diana, kasih contoh sama Mem yang masuk kategori bukan penduduk itu contohnya apa? Wisatawan asing, Mem, yang sementara vakansi ke negara lain dalam jangka waktu tertentu dan kembali pulang setelah waktunya selesai. Iya, betul sekali. Berarti Diana sudah memahami ya, sudah bisa membedakan antara penduduk dan bukan penduduk gitu ya. Oke, ini ada yang angkat tangan lagi, Usmadi. Oke, Usmadi coba direview kembali Usmadi perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk. Ayo silakan, Nak. Dengar tadi Bu yang disampaikan Bu Diana, Bu, saya tidak dengar Bu, saya tadi diganggu Pak Fauzi Bu. Aduh, Ahmad Fauzi tidak boleh nakal ya Nak ya, kita harus fokus untuk belajar. Jadi tidak usah dicolek-colek sama temannya, jangan diganggu ya, kita fokus. Oke, sekarang karena Ahmad Fauzi tadi ganggu temannya, coba Ahmad Fauzi bisa diulang Nak perbedaannya antara penduduk dan bukan penduduk? Kalau penduduk Bu yang sudah menetap di misalnya negara Indonesia, kalau yang bukan penduduk yang datang tahlilan saja Bu, baru pulang-ulang. Yang serius Ahmad Fauzi, masa tahlilan? Yang serius. Iya, bukan banyak orang meninggal Bu. Itu bukan dinamakan. Iya, coba kita kasih arahan ya. Coba Dina beritahu yang benarnya seperti apa penduduk dan bukan penduduk supaya teman itu paham gitu. Ayo Diana ulang lagi. Iya Bu, baik. Kalau penduduk itu contohnya seperti kita rakyat Indonesia yang berdomisilinya di dalam wilayah negara Indonesia. Sedangkan yang bukan penduduk itu wisatawan asing yang datang untuk berlibur saja selama beberapa waktu dan Bu. Begitu Ahmad. Iya, betul sekali. Ahmad dengar itu ya. Itu dengar ya. Harus seperti Diana. Jadi tidak boleh kita main-main ya belajar. Nih yang lainnya bisa dipahami ya. Bisa anak-anak bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Iya. Oke, karena poin pertama kita sudah ini, terus berikutnya kita belajar. Nah tadi kan rakyat terbagi dua, ada penduduk dan bukan
penduduk. Nah, sekarang penduduk itu terbagi lagi menjadi dua, ada warga negara dan bukan warga negara. Nah, ini beda juga gitu. Oke, sebelum menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan definisi dari warga negara? Oh, yang belum ada suaranya, memo tunjuk. Mini Bu. Siapa? Mini Bu sama Yulianto. Iya, Yulianto. Ayo, apa definisi dari warga negara? Oh, orang yang secara hukum Bu disahkan sebagai warga suatu negara. Saya tambahkan. Iya, Bu. orang yang secara hukum sudah disahkan Sebagai warga iya, sebuah negara. Oke, betul ya jawabannya. Nanti coba seperti apa? Seperti maksudnya Bu seperti apa Bu? Enggak, tadi bisa diulang jawabannya? Ya, tadi. Seseorang yang secara hukum ditentukan sebagai warga negara Bu. Orang Iya, yang secara betul. hukum. Iya. Iya, betul sekali. Ada tadi ini ya, siapa tadi Nuriska mau menambahkan jawabannya Yulianto. Tadi sudah betul Iya, ya Bu. jawabannya Yulianto. Mungkin ada yang mau Iya, disempurnakan lagi? Ya, silakan Rizka. Kalau menurut saya, Bu, kalau dia sudah jadi warga negara berarti sudah melekat hak dan kewajiban warga negara itu pada dirinya warga negara tersebut, Bu. Terima kasih. Iya, ditambahkan ya. Jadi betul. Boleh juga kita artikan secara sederhana. Kalau di misalnya apa sih sebenarnya warga negara? Warga negara adalah orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah negara dan telah diakui secara hukum. Itu mungkin bahasanya ya lebih sederhana ya, lebih mudah kalian pahami gitu. Oke. Berikutnya ya. Kalau kita ini sudah termasuk warga negara tuh belum Bu? Iya. Oke, bagus pertanyaannya. Mungkin Ahmad Fauzi ya belum tahu apakah dia itu warga negara apa gitu. Coba ada yang bisa menjawab pertanyaannya dari Ahmad Fauzi? Ya Bu, karena belum pernah saya masuk pengadilan Bu. Saya, Bu. Ya. Kalau saya lihat Ya, dari mukanya Pak Ahmad Fauzi, kayaknya dia ini warga negara Arab ya, Bu. Warga negara. Warga negara ilegal itu Bu, si Ahmad. Palestina Bu dia itu Bu. Oh, oke. Palestina, Pak Fauzi. Iya, oke. Makanya tadi sempat disinggung masalah Palestina ya, berarti. Oke, jadi untuk mengetahui apakah kita warga negara itu tadi ya dasarnya adalah dilihat dari status, dilihat dari secara hukumnya. Kita ini sudah menjadi warga negara atau belum itu adalah secara hukum. Kalau misalnya ditandai warga negara, misalnya adalah kalau untuk di lokal dalam istilahnya dalam ruang lingkup suatu bangsa biasanya ditandai dengan KTP seperti itu. Atau kalau misalnya di luar negeri paspor itu kan juga masuk kategori identitas yang menunjukkan kita bahwa kita adalah warga negara dalam suatu negara gitu. Oke, terus itu berarti sudah jelas ya untuk warga negara. Berikutnya yang bukan warga negara. Oke, yang bukan warga negara siapa lagi? Yang belum ada suaranya sama sekali siapa ya? Mana tadi Satria Mini Bu, nih? Mini. Oh ya, Mini, mini. Aduh, jangan sembunyi ya. Ini cuma setengah mati lihat ini di kamera karena tidak semuanya bisa lihat gitu, terbatas. Oke, Mini. Oke, mana suaranya Mini? Kenapa ya? Mungkin gangguan jaringan kali ya? Tidur Iya, kali Bu. Jaringannya mungkin, Bu. Oke, siapa lagi ya selain Mini yang belum aktif siapa? Usmadi, Mem. Iya, Usmadi. Iya, Usmadi. Mana suaranya Usmadi? Ya, Yes. Bu. Ya, Bu. Oke. Jaringan Oke, saya, Usmadi. Coba. Kenapa Usmadi? Ya, Bu. Saya udah habis pulsa, Bu. Iya. Usmadi ngantuk Bu. Sudah habis pulsa. Ya, Bu. Nggak boleh ngantuk ya, harus semangat, tetap semangat. Walaupun kita belajarnya di siang hari, tetap harus semangat ya, gitu. Oke, Usmadi, Baik, tadi Bu. kan sudah dijelaskan tentang warga negara. Tadi warga negara adalah orang-orang yang tinggal dalam suatu wilayah negara yang telah diakui secara hukum. Nah, sekarang gilirannya Usmadi jelaskan tuh sama teman-teman.
Apa yang dimaksud dengan bukan warga negara? Berarti kebalikannya. Kira-kira apa? Kalau balikannya, kalau warga negara diakui secara hukum, kalau bukan warga negara, Saya malu Bu, takut berarti salah Bu. enggak Saya apa-apa. malu Bu. Iya, ini kesempatan. Oh iya ya, tunggu ya. Ini saya sampaikan ke semua anak-anak ya. Jadi kalau kalian ditanya sama guru, tadi di awal sudah menjelaskan bahwasanya saya akan melakukan penilaian secara melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Jadi kalau kalian aktif dalam menjawab pertanyaan, aktif dalam berinteraksi baik dengan guru maupun sama teman, itu akan mendapatkan poin tersendiri dari MEM. Makanya usahakan ya harus menjawab karena penilaian selalu jalan sampai di akhir nanti gitu. Sampai di akhir pembelajaran maksud saya. Oke, Smadi, silakan dijawab. Saya jawab Bu ya. Ya, Bukan warga negara. Harus pede. Ya. Orang asing Bu yang tinggal di suatu negara namun tidak memiliki kekuatan hukum atau keputusan hukum yang bersifat tetap. Iya betul, itu jawabannya benar. Kenapa harus malu gitu kan? Ternyata bisa. Saya takut Bu, saya Iya. takut dibully Bu Diana Bu. Aduh, tidak boleh ya, di sini tidak boleh saling membuli, tidak boleh. Tidak boleh. Itu ya, jadi saya sampaikan sekali lagi, yang lain bicara saja ya, jangan takut untuk menyampaikan pendapat karena yang menilai adalah bukan masalah benarnya kalian menjawab pertanyaan, tapi bagaimana kalian mempunyai keberanian untuk menjawab pertanyaan, itu yang jauh lebih penting gitu kan. Ya, oke, betul ya, jadi yang dibilang sama Usmadi tadi, kalau bukan warga negara adalah atau disebut dengan orang asing adalah orang-orang yang tinggal dalam satu wilayah negara tapi belum diakui secara hukum atau tidak diakui secara hukum. Contohnya yang masuk kategori bukan warga negara, siapa yang bisa? Yang mampu memberikan Messi. contoh? Siapa? Messi Bu. Lionel Messi. Oke, Bukan warga negara. ada lagi. Serius lah Ahmad. Aduh, Ahmadnya main-main terus ini. Ayo, yang lain, siapa yang bisa menjawab? Membuka untuk umum. Contoh yang masuk kategori bukan warga negara atau orang asing. Bukan warga negara. Duta dia besar contoh. Bu. Iya, betul. Iya, Duta Bu. besar. Oke, Satriani apa nak? Oke, Satriani apa tadi? Jangan kali ya. Oke, yang dibilang sama Usmadi tadi betul ya, yang masuk kategori bukan warga negara itu adalah duta besar. Duta besar itu kan tinggal ya dalam satu wilayah negara, tapi secara hukum mereka tidak menjadi bagian dari warga negara Indonesia gitu. Jelas ya sampai sini? Wisatawan Bu. Wisatawan. Oke, terus? Wisatawan Bu atau diplomat negara lain yang bertugas di Indonesia Bu. Oke, Saya, diplomat Bu. lain yang diplomat lain. Iya. Oke, Satriani tadi ya. Oke, betul ya. Jadi contohnya tadi adalah duta besar atau diplomat yang tinggal dalam suatu wilayah negara tapi dia tidak menjadi bagian dari warga negara Indonesia gitu. Ya, betul ya. Jadi saya rasa ini materi sudah ini. Kita lanjut ya berikutnya. Ya, kita lanjut tentang asas-asas kewarganegaraan. Oke, ini ada dua ya. Untuk menentukan asas kewarganegaraan ada dua, ada asas ius sanguinis sama asas ius soli. Ini kita pelajari ya. Jadi untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang itu ada dua asas ya. Ada dua asas yang dipakai. Ada asas ius soli dan ius sanguinis. Ada yang bisa jelaskan ini? Saya Bu. Iya, ayo silakan Nur Eda. Saya Bu. Kalau yang saya tahu Bu, ius sanguinis itu adalah penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya Bu. Misalnya dari negara mana kedua orang tuanya Bu. Kalau misalnya kalau asas ius soli Bu, ya ditentukan di mana orang itu lahir Bu, seperti itu. Iya, betul sekali ya. Betul, sangat betul. Luar biasa ini, bagus ya.
Nur Eda, bagus ya. Memang tadi belum sempat menjelaskan, tapi sudah ditahu ya tentang Isoli itu apa, Sanguinis itu apa. Saya kasih contoh misalnya Ahmad Fauzi. Ahmad misalnya, kalau Ahmad misalnya begini, kalau berdasarkan asas Isoli. Asas Isoli tadi kan asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Misalnya Ahmad, misalnya dia dilahirkan di Afrika misalnya. Berarti Ahmad ini iya, betul. Warga negara Afrika kalau kalau Afrika menganut asas ius soli gitu kan. Ius soli. Apa? Acuannya adalah berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan gitu. Karena tadi Ahmad dilahirkan berarti Ahmad ini ada orang Afrika, betul ceritanya. Nah, kalau berdasarkan asas sanguinis berarti acuannya apa sanguinis? Keturunan, Bu. Asal keturunannya, Bu. Keturunannya. Acuannya adalah tuanya. Jadi orang tuanya itu apa? Maka dia mengikut gitu. Ini memang sekilas-sekilas ya untuk jelaskan. Nah, terus berikutnya ini penjelasannya tadi, oke. Karena nanti kalian akan diskusi. Terus ini ya penjelasannya tadi. Nah, untuk maaf ya mungkin suaranya memang tidak terlalu jelas karena di sini lagi hujan deras gitu. Jadi mohon dimaklumi lagi. Oke, nanti lebih lanjutnya nanti kalian akan pelajari ya. Ternyata untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang itu ada beberapa kemungkinan ya yang terjadi, bisa mengakibatkan sesuatu, misalnya ada namanya apatride, ada bipatride gitu. Ini nanti harus kalian kuasai. Kalau apatride itu adalah orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Tapi kalau bipatride itu adalah orang yang memiliki status kewarganegaraan dua gitu. Nah, ini ada kaitannya tadi dengan video tadi, maka tugas kalian nanti adalah mengeksplor atau menganalisis berdasarkan video yang kalian tonton tadi gitu. Oke, berikutnya kalian dengar suaranya, Mem? Hujan kayaknya di situ, Mem. Iya, deras sekali hujannya di sini. Oke. Masih dengar, Bu. Dengar. Karena hujan deras di sini. Oke. Berikutnya ini tentang ini ya. Ini saja kita lagi. Ya, tentang permohonan menjadi kewarganegaraan ya, syarat menjadi warga negara. Terus yang terakhir adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan di Indonesia. Ada beberapa ya yang menyebabkan hilangnya kewarganegaraan di Indonesia. Nanti silakan kalian analisis begitu. Oke ya, jelas ini? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Jelas, Bu. Oke, sekarang kalian mempresentasikan, kalian diskusi. Setelah kalian diskusi, kalian akan mempresentasikan materi tadi. Materi, pembagian materi ya, yang membagikan kalian presentasikan. Baru nanti kita akan sharing-sharing bersama gitu. Oke, kita lompati saja. Mungkin perwakilan dulu ya. Tadi kelompoknya pertama. Kelompoknya siapa tadi ya, kelompok 1? Saya, Bu. Ya, Eda, ayo. Sekilas saja ya, sekilas saja apa yang terkait. Pertama tadi materinya adalah status kewarganegaraan. Jelaskan sekilas saja, karena waktunya dicepat. Oke. Ya, Bu. Iya, jadi kewarganegaraan itu ada yang disebut dengan penduduk, Bu. Ada yang disebut dengan warga negara. Terus penduduk ini terbagi dua lagi, Bu. Ada penduduk, ada bukan penduduk. Yang penduduk itu yang memang tinggal di negara tersebut, ya. Kemudian yang bukan penduduk, Bu, ya berada di negara tersebut tapi tidak bertujuan untuk tinggal di negara tersebut, Bu. Kalau untuk warga negara
warga negara itu terkait dengan hukum, Bu. Jadi kalau misalnya sudah diakui secara hukum di negara tersebut, berarti dia sudah termasuk warga negara, Bu. Tapi kalau dia masih belum diakui, artinya masih warga negara asing, Bu. Seperti itu yang kami pahami, Bu. Iya, bagus ya, bagus sekali kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 1. Ya, sudah menjelaskan secara baik terkait dengan status kewarga negaraan. Oke, berikutnya yang persentase secara sekilas saja. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Siapa tadi kelompok 2? Usmadi, Bu. Ya, kelompok kami, Bu. Iya, Saya, Bu. Usmadi, ya. Usmadi yang dibahas adalah tentang asas-asas kewarganegaraan. Ayo jelaskan, presentasikan kelompokmu berdasarkan pembagian materi dan dianalisis berdasarkan kasus tadi ya, kasus tentang Gloria tadi gitu. Secara sekilas saja, nah. Ya, silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang warga negara dan bukan warga negara. Terus dalam status atau asas kewarganegaraan itu bisa diperoleh berdasarkan asas ius sanguinis. Ya. Berarti seseorang status kewarganegaraannya ditentukan berdasarkan keturunan. Yang berikutnya adalah asas ius soli, bahwa seseorang ditentukan kewarganegaraannya berdasarkan tempat kelahiran, bukan berdasarkan keturunan. Dan berikutnya adalah asas kewarganegaraan ganda, asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kalau saya lihat tadi video adik Paskibra itu, adik itu tadi kan belum 17 tahun, Bu ya. Sebenarnya bisa saja adik itu menjadi warga negara Indonesia kalau nanti dia sudah bisa memilih kewarganegaraannya. Ya. Kalau dilihat tadi kan ibunya masih orang Indonesia. Sementara kalau kita lihat tadi di tampilan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu, Indonesia bisa memberikan status kewarganegaraan berdasarkan dua hal tadi, Bu, berdasarkan ius sanguinis dan ius soli, namun harus ditetapkan dengan undang-undang. Kalau saya lihat kasus tadi, berarti adik tadi harusnya sebelum dia ikut Paskibra, dia harus mengurus dulu status kewarganegaraan ganda terbatasnya, Bu, supaya dia bisa untuk sementara menjadi warga negara Indonesia. Apabila itu kan misalnya diizinkan sama orang tuanya, Bu. Tapi kalau saya tapi saya beri semangat juga, Bu, kalau misalnya ini terjadi juga ke depannya, adik itu kan bisa memilih warga negaranya, nanti bisa menjadi warga Indonesia. Dia bisa berbuat untuk Indonesia bukan hanya di Paskibra, tapi juga bisa di bidang-bidang lain kalau memang dia mempunyai sudah ada rasa jiwa cinta Indonesianya, Bu, patriotismenya yang sudah tumbuh pada adik itu. Demikian, Bu, dari kelompok kami, Bu. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, Bu, ya. Iya, baik ya. Luar biasa ya yang dipresentasikan kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Ya, presentasi yang sangat luar biasa. Ya, apa yang jelas sekali ya apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 tadi terkait kewarganegaraan dan dianalisis berdasarkan video yang tentang Gloria tadi gitu. Oke, selanjutnya kelompoknya Andri Murfin ya. Minta maaf Mem teriak-teriak karena hujan deras di sini. Iya, Mem. Ya, Sini juga hujan, Mem. Jadi kurang kedengaran. Ya, Mem, teriak-teriak saja, Mem. Sini kurang kedengaran juga, Mem, hujan. Ya, Mem. Ya, silakan kelompok 3 dari Andri Murfin untuk memaparkan bagaimana sih syaratnya, syarat menjadi warga negara Indonesia itu seperti apa gitu. Terus kalau dikaitkan ya, Nak ya, dikaitkan dengan
video yang kalian nonton tadi gitu. Oke, silakan kelompoknya Andri Murfin. Ya, Mem, karena waktu sebenarnya sudah selesai, Mem, jadi saya mempersingkat penjelasan saya. Jadi, Mem, untuk syaratnya itu sendiri, Mem, ada di pasal 9 Undang-Undang nomor berapa ya? Ya, seperti itu, Mem. Jadi syaratnya salah satunya itu dia itu berusia 18 tahun atau sudah kawin. Ya, setelah itu apabila dia mau menjadi warga negara, dia terlebih dahulu harus mengajukan permohonan. Ya, dan bertempat tinggal itu di wilayah negara Indonesia paling singkat itu 5 tahun. Terus sehat jasmani rohani dan juga bisa berbahasa Indonesia dan juga diakui oleh undang-undang, tidak terkena pidana, tidak dikenakan jatuh pidana. Memperoleh kewarganegaraan itu dia tidak memperoleh atau menjadi kewarganegaraan yang ganda, tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, mempunyai pekerjaan penghasilan tetap dan membayar uang kewarganegaraan bekas negara. Jadi, Mem, untuk kasusnya tadi ya sama seperti sebenarnya tindak lanjut dari Pak Usmadi dari Usmadi tadi. Ya, adik Gloria tadi itu karena masih berkewarganegaraan ganda, dia bisa mengajukan permohonan itu ketika berusia 18 tahun, Mem, seperti apa yang dikatakan atau yang tercantum dalam undang-undang. Jadi itu, Mem. Iya, oke ya. Penampilan yang sangat luar biasa dari kelompok 3. Kita kasih aplaus juga ya untuk kelompok 3 yang sudah menyajikan presentasenya dengan baik. Oke, sangat luar biasa ya tadi. Masih ada korelasinya ya, apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2, kemudian dipaparkan lagi kelompok 3. Kelompok 3 tadi adalah terkait dengan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia gitu. Oke, yang terakhir tadi adalah kelompok 4 ya, yang ketuanya adalah Satriani. Oke, mana Satriani? Boleh nak ya dipresentasikan ya dari apa yang sudah kalian diskusikan. Dari hasil yang kalian diskusikan sama teman-teman, coba dipresentasikan di kelompok lain gitu. Oke, silakan Satriani. Iya, Bu. Iya, tadi Satriani membahas Ibu, tentang, mohon maaf sebelumnya jika jaringan saya timbul tenggelam. Iya. Dari kelompok 4 berdasarkan materi permohonan tentang permohonan kewarganegaraan, naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Tentang kalau kelompok 4 materinya adalah penyebab hilangnya. Penyebab yang tadi kelompok 4 kami presentasikan masalah penyebab hilangnya kewarganegaraan seseorang. Kami di sini kewarganegaraan Indonesia. Iya, Mam. Memperoleh kewarganegaraan apabila seseorang memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, biasanya terus serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan seperti mengikuti pelatihan militer di negara lain. Jadi otomatis kewarganegaraannya hilang. Yang ketiga, mempunyai paspor di luar paspor negara Republik Indonesia. Adapun yang lainnya, mereka mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Jadi otomatis mereka kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Begitu. Oke, baik ya. Oke, luar biasa dari penampilan kelompok 4 kelompok barusan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ibu sangat mengapresiasi sekali. Alhamdulillah kalian bisa memaparkan materi dengan baik, kelompok lain menanggapi secara baik materi yang kalian tampilkan. Oke ya, berarti kita sudah berkunjung pembelajaran ya. Nah, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran,
kita buat sebuah kesimpulan dulu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Oke, dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari materi hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Eda, Nureda, ayo silakan Nah. Kalau saya, Bu, kesimpulan saya bahwa masalah kewarganegaraan itu sangat penting, Bu, karena sangat terkait dengan hak dan kewajiban seseorang terhadap negaranya. Begitu saja, Bu, yang saya bisa jawab. Iya, betul sekali ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran hari ini adalah mengenai status kewarganegaraan itu sangat penting sekali supaya kita bisa tahu gitu kan tentang status kewarganegaraan kita itu masuk kategori kewarganegaraan apa. Nah, kenapa sih harus kita mempelajari ini? Manfaatnya apa gitu kan? Manfaatnya adalah supaya kita itu menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang baik, warga negara yang mempunyai keterampilan, khususnya adalah mengerti gitu kan bagaimana dasar-dasar untuk terkait masalah status kewarganegaraan itu seperti apa gitu. Saya kedepannya juga kita paham tuh ketika ada permasalahan-permasalahan di luar sana terkait masalah kewarganegaraan, kita bisa mengetahui gitu dengan baik gitu ya. Karena tahu dasar-dasarnya itu seperti ini, maka ini adalah menjadi acuan untuk kita melakukan mempelajari tentang kewarganegaraan. Oke. Selanjutnya, Mem sudah kirim di Google Classroom kalian LKPD yang harus kalian kerjakan terkait evaluasi yang bakalan Mem lakukan. Sebenarnya tadi maunya secara lisan ya, gitu, secara lisan. Cuma kayaknya waktunya tidak memungkinkan lagi untuk kita melakukan secara lisan, maka Mem kirim saja lewat GCR Google Classroom-nya kalian. Nanti silakan kalian kerjakan. Waktunya cuma sekitar 2-3 menit lah, boleh ya untuk mengerjakannya. Nah, setelah itu ya jangan lupa ya untuk minggu depan kita belajar tentang materi Kebinekaan Bangsa Indonesia ya. Itu materinya kita untuk minggu depan. Kalian belajar dulu atau mencari beberapa referensi terkait materi tadi, pelajari dulu supaya apa? Supaya minggu depan kita belajarnya enak gitu. Kenapa? Kalian sudah punya referensi sebelumnya yang sudah kalian baca gitu. Bisa dipahami ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Mem. Oke. Setelah itu sebelum Mem akhiri, Mem mau kasih penguatan dulu ya sama kalian. Bisa, jangan lupa Bu. karena ini masih dalam masa COVID-19, masih banyak zona merah ya di kotanya kita ini, maka jangan lupa selalu tetap jaga prokesnya kalian, tetap jaga 3M, dan ingat selalu harus belajar ya, jangan malas untuk belajar, khususnya tadi Ahmad Fauzi, mana tadi Ahmad Fauzi? Tidak boleh malas ya nak ya, kita belajar harus. Saya, Bu. Iya, tidak boleh ini. Kenapa sih kita harus belajar? Karena pada dasarnya memang kasih ini dulu, kata-kata dulu. Karena pada dasarnya orang-orang yang berhenti belajar itu adalah pemilik masa lalu ya, gitu ya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang suka belajar atau rajin belajar itu adalah pemilik masa depan. Jadi pilihannya ada sama Ahmad Fauzi, mau menjadi bagian dari masa lalu atau bagian dari masa depan. Jadi kalau mau menjadi bagian dari masa depan ya silakan belajar gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau mau menjadi bagian dari masa lalu, maka tidak usah belajar. Jelas ini ya? Mau tinggal berarti, Bu. Tidak naik kelas, Bu, itu anak. Tidak naik kelas. Ya, pilihannya berarti ada di tangan kalian. Mau maju atau menjadi orang yang ketinggalan gitu. Ya, bisa dipahami ya, nak ya? Bisa, ini bukan Bu. hanya berlaku untuk bisa, tetapi berlaku untuk semuanya gitu. Oke ya, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, kita bisa bertemu di pembelajaran minggu depan. Oke ya, akhir kata
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.